Ricky Nelson Coaching. Dan sekarang saya bersama seorang yang luar biasa. Kemal Palevi, bukan ya? Bukan. Kemal Sapnani. Kalau Anda tahu, ini Sapnani Football ya. Awalnya itu Sapnani Park kita sebut ya, betul ya? Betul. Nah, sekarang nih Sapnani Football. Dan berlokasi di belakang Perumahan Alam Sutra. Kalau teman-teman mau bermain di Sapnani Football ini bisa melewati jalan yang dari Geraha Raya ke Alam Sutra. Oke. Tapi bicara soal Sapnani Football ini, kita ngalir-ngalir aja bro. Iya betul. Nah, jadi kalau kita tahu sekarang sepak bola di Indonesia ada salah satu sebuah kelemahan mendasar, yaitu masalah fasilitas infrastruktur. Iya. Dibanding dengan negara-negara maju sepak bola lainnya. Artinya kita dengan Finlandesianya mau supaya bermain main short ya, short pass dan segala macam. Tapi yang terjadi dikarenakan fasilitas yang tidak bagus, akhirnya itu tidak bisa terlaksana. Kalau kita lihat sekarang GDT Johor Darul Taslim baru meresmikan sebuah tempat latihan untuk youth-nya. Nah sebenarnya Bung Kemal nih. Awalnya gimana sih kok pengen buka sebuah fasilitas olahraga di mana orang nggak banyak terlalu berpikir soal itu. Ini ceritanya gimana kira-kira? Jadi cerita awal dari Sapnani sendiri itu pertama kali Sapnani berdiri tahun 2011. 2011 ya? Jadi tahun ini tahun ke-9 Sapnani berada di kita sebut apa? Industri sepak bola Indonesia ya, bagian dari industri terbesar yaitu fasilitas. Jadi awalnya memang pertama kali saya sendiri secara pribadi ngambil lisensi D PSSI. Lalu di situ juga melihat selain kepelatihan melihat sebuah peluang adanya celah kosong yaitu fasilitas. Dan memang Sapnani sendiri mempunyai lapangan yang minimum standar dari buat anak-anak grassroots gitu 40 kali 30 meter. Jadi kita coba ambil peluang itu, kita dirikan itu karena tadi kayak Coach Ricky bilang kalau fasilitas itu memang sangat sulit ya di Indonesia ditemukan. Jadi kita mau ngomong latihan bola apa kalau fasilitas yang nggak ada. Jadi saya coba ambil peluang itu dan coba saya besarkan dan 9 tahun berikutnya berjalan sampai titik ini gitu. Dan ternyata lumayan juga Sapnani bisa kita banggakan sebagai salah satu apa yang kita sebut lapangan mini soccer pertama di Jabodetabek gitu. Setelah itu mungkin banyak teman-teman yang bertumbuhan karena mungkin ternyata melihat kalau memang orang Indonesia tuh senang main bola bukan main futsal gitu. Bukannya kita mengesampingkan futsal ya, tapi secara atmosfer tuh secara culture kita secara budaya orang Indonesia ya senang sepak bola bukan futsal gitu. Dan ini olahraga mini soccer ya sebenarnya sepak bola kan cuman bermain 7 lawan 7 gitu. Tapi secara big dreamnya sebenarnya Bung Kemal ini melihatnya di mana? Artinya sebuah contoh pernah nggak lihat di negara misalnya Inggris atau mana? Gue pengen bikin nih kayak gini juga nih. Nah, itu ada nggak kayak gitu? Awalnya tuh? Awal mula Sapnani di 2011 justru pertama kali ngeliat lagi-lagi dari via internet ya 2011 itu saya lihat di Portugal sebenarnya di tempatnya Cristiano Ronaldo Madeira. Sporting? Bukan, Madeira. Namanya. Madeira. Jadi di situ ada sebuah kompleks sepak bola, ada 4 lapangan, ada mesnya kecil, ada hotelnya hotelnya bukan buat pemain tapi buat para traveling yang bingung mau tinggal di mana karena itu pulau kecil. Jadi dia tinggal di tempat tersebut gitu. Lalu berikutnya di Osaka, J-Green Sakai. Kayaknya itu salah satu big dream fasilitas di semua negara kayaknya ya. Iya betul. Kalau kita lihat di J-Green itu ada banyak lapangan hampir. Ada banyak lapangan. Berapa? 20 lebih lah. Ada hotelnya juga buat traveler malah bukan buat. Jadi kurang lebih big dreamnya Sapnani seperti kesana. Gitu? Seperti itu. Kita tahu ya, nggak banyak bahkan saya belum tahu apakah ada klub Indonesia yang punya minimal punya lapangan sintetis seperti Sapnani Football. Mungkin ada beberapa yang sudah memulai hal itu. Nah, dalam perjalanannya nih, Sapnani sendiri naik turunnya kayak apa sih? Maksudnya pasti ada berhasilnya, pasti ada gagalnya. Ini kan bisa menjadi inspirasi juga teman-teman yang mungkin punya usaha hampir sama seperti Sapnani. Gimana tuh kira-kira? Sapnani sendiri 2011 berdiri itu cukup idealis ya. Jadi mungkin dibalik ada masalah finansial, pasti semua orang di awal usahanya ada terbentur finansial lah. Jadi pertama kali mungkin nggak banyak yang tahu Sapnani sendiri pakai rumput asli gitu. Oh awalnya malah rumput asli. Awal rumput asli kita
seperti yang dipakai di Kanjuruhan, rumputnya kita ambil dari Malang. Ya. Lalu setelah itu jalan 3 bulan untuk bisnis dan untuk sekolah sepak bola kayaknya nggak ideal gitu karena perlu waktu istirahat lah seperti coach tahu gitu. Ya. Jadi setelah 3 bulan berjalan kita rubah jadi sintetis dan di situ mungkin rodanya mulai berputar gitu. Cuman di medio tahun 2012 sampai 2016 Sapnani itu satu-satunya lapangan yang ada di mini soccer di daerah Jabodetabek sehingga kita masih mengikuti culture-nya futsal. Jadi ini sesuatu yang baru buat beberapa masyarakat, masih kebingungan cara bermainnya, sepatunya dan lain-lainnya sampai harga pun kita nggak bisa masih mahal karena kalau terlalu mahal jadi lapangan sepak bola, terlalu murah futsal, tapi kita mau nggak mau harus ikut harga futsal. Itu mungkin yang berat di perjalanan Sapnani. Tapi setelah tahun 2016 ke atas, teman-teman lapangan lain banyak bermunculan, ya di situ kita mulai menjadi roda lebih naik lah sampai akhir hari ini gitu. Jadi beberapa hal yang perlu kita perhatikan juga kalau kita lihat dari sisi lapangannya ya. Banyak sekarang kalau main di Sapnani ini sebenarnya lebih kepada pengaplikasikan latihan sepak bola yang bagus tuh, yang benar itu sangat bisa ya karena lapangannya rata ya kan, dan juga anak-anak ketika dia mempraktekkan teknik sepak bola itu juga lebih mudah. Karena kan semua bisa terkontrol dengan baik. Nah, sekarang yang dialami dengan kondisi COVID-19 pasti kan banyak larangan lah. Nah, setelah ini nih kira-kira Sapnani mau terbangnya seperti apa? Setelah ini terbangnya kelihatannya tanpa harus pakai promosi, semoga bisa terbang ya. Karena 3 bulan ini cukup kayaknya semua yang berada dalam industri sports industri nggak cuma sepak bola, kayaknya semua mengalami hal yang sama gitu. Cuma Sapnani kemarin ambil alternatif. Sejak tahun 2018 Sapnani sudah sedikit berubah moda bisnisnya menjadi aparel. Jadi kita brand pertama. Ada aparel juga ya? Ada aparel. Coba, kira-kira seperti ya bajunya. Ya, kita dukung klub bola juga. Kemarin tahun lalu kita jadi official aparel dari klub Liga 1. Ya. Kita jadi konsultan lah. Konsultan dari. Jadi kita coba geser moda bisnisnya mungkin saya belum tahu, cuman kita coba berbangga sedikit. Mungkin kita aparel pertama yang juga punya lapangan, jangan-jangannya Sapnani ya. Jadi saya aparel rasa plus punya lapangan. Lapangan. Nah, jadi mungkin pada saat COVID ini Sapnani sedikit jalan di aparelnya. Kita coba bikin masker, coba bikin apa yang bisa dukung COVID lah. Tapi setelah ini saya rasa semoga dengan olahraga bisa dibuka, kita dengan protokol yang aman, kayaknya orang memang sudah nggak sabar juga untuk main bola gitu kayaknya. Jadi semoga bisa balik ke jalur yang tepat gitu. Kalau Anda memperhatikan beberapa di Instagramnya Bung Kemal ini, Kemal sempat beberapa kali ke Inggris ya. Sekali. Sekali ya. Beberapa kali. Inggris dan melihat beberapa stadion dengan fasilitas, termasuk pergi ke stadion yang merupakan impian para Manchester United fans, ya? Old Trafford. Old Trafford lebih bagus Etihad kayaknya. tapi oke. Setelah lihat di sana, apa sih yang membedakan garis besar perbedaan sebuah fasilitas klub profesional di sana dan di Indonesia? Menurut Kemal sendiri melihat ini harusnya klub Indonesia harusnya kayak gini dong. Nah itu pasti dong tergambar nih. Itu apa kira-kira? Perbedaannya kan yang paling pertama di kemauan kayaknya dia. Kemauan. Karena secara finansial kelihatannya klub Indonesia sanggup untuk melakukan hal tersebut gitu. Bisa melakukan hal tersebut karena saya kemarin dapat kesempatan ke 3 stadion, yaitu ke Old Trafford. Lalu ke klub Cambridge United. Ya, klub kecil itu. Klub kecil Cambridge United di divisi 4. Divisi 4. Kalau kita berarti liga berapa tuh? Liga 3 lah ya. Di bawahnya Liga 3. Jadi kalau Liga di Inggris League 2 mereka sebutnya kan. League 2. Lalu kalau terakhir ke Millwall, ke stadionnya The Den gitu. Jadi secara infrastruktur nggak ada bedanya dengan stadion-stadion yang ada di Indonesia gitu. Saya pernah ke stadion lumayan di Indonesia, saya lumayan banyak juga, kayak stadion kemarin baru ke stadion di Banyuwangi, Stadion Banyuwangi itu mirip sama stadion Cambridge gitu, bahkan lebih gede di Banyuwangi gitu. Luasnya lebih luas Banyuwangi ya. Lebih luas Banyuwangi. Dia cuma 8.000 kapasitas gitu. Tapi perbedaannya adalah kemauannya. Si Cambridge United itu jaga lapangannya baik, lalu dia infrastrukturnya nggak ada bedanya, pakai semen juga, cuman VIP-nya pakai kursi yang single seat, sisanya pakai semen, pakai besi. Tapi bedanya ya mereka kemauan mereka untuk menjaga, kemauan mereka untuk menciptakan gitu. Kalau kualitas lapangan Cambridge United bahkan
dengan training groundnya Villa 2000, kualitas lapangannya pun sama untuk level League 4 gitu. Iya, betul. Jadi sebenarnya perbedaannya saya rasa di situ aja sih. Maksudnya nggak usah klub Indonesia Sapnani pun yang untuk level hobi dan level SSB kita mau kok untuk melakukan hal seperti ini, masa klub tidak mau gitu, karena dengan biayanya tidak. Yang dimaksud dengan gitu. Kemauan ini adalah soal kebersihannya kali ya. Kebersihan, merawat dan mungkin inovasi gitu. Bahkan untuk klub-klub di Eropa tersebut, bahkan sebesar Manchester United, mungkin kalau teman-teman ada yang pernah tour Old Trafford ya, jalur pemain untuk menuju ruang ganti itu mungkin cuma 2 meter gitu besarnya. Bahkan di Stadion Ciracas saya pernah datang itu jauh lebih besar gitu. Nah, artinya kalau pergi ke Old Trafford orang mengatakan itu theater of dream. Betul. Betul ya. Apa sih dreamnya di situ maksudnya? Mungkin yang membuat perbedaan Inggris dan Indonesia stadionnya secara pribadi saya lihat mungkin penonton itu kayak dekat sekali dengan lapangan karena benar-benar dekat gitu. Jarak dekatnya. Jadi nggak ada lintasan lari lah gitu kan. Sama sekali nggak ada di semua hampir di semua stadion di Inggris nggak ada, dan mungkin yang atmosfernya kali membuat ini kayak kita lagi berada di teater, karena kayaknya mereka akustiknya sangat baik ya. Yap. Jadi memang adalah masalah kemauan. Artinya mungkin di Indonesia kita bangun stadion bagus-bagus ya, luar biasa. Hanya kemauan untuk merawat, kemauan untuk menjaganya supaya tetap jadi bagus itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah. Padahal itu yang harus menjadi sebuah komitmen kita gitu, bahwa klub harusnya bisa. Nah tapi kalau klub kecil seperti Millwall tadi ya, itu gimana sih mereka merawatnya? Maksudnya artinya klub sangat kecil, pemasukannya pasti juga nggak besar lah ya. Tapi gimana mungkin kalau Millwall masih lumayan lah di Championship ya. Di Cambridge itu memang kotanya juga kecil, kapasitas penontonnya 8.000. Tapi mereka bisa maksudnya apakah dari pemerintahnya ada kasih dana juga atau kelihatannya saya kurang tahu informasi, tapi kayaknya enggak, mereka sudah mandiri ya. Mungkin staffnya juga tidak banyak, tidak lebih dari 30 orang. Sebenarnya saya dapat satu kesempatan lagi ke Salford City ya, itu di kota Manchester juga, klubnya pemain-pemain MU dulu Beckham, Giggs, Nicky Butt. Itu stadionnya bahkan lebih kecil, cuma 6.000 kapasitas. Memang dia didukung sama miliarder dari Singapura yang punya Peninsula. Waktu itu saya dapat kesempatan di tanggal 29 Februari dan waktu itu mereka balas emailnya nggak bisa karena kita lagi away. Jadi nggak ada yang nemenin kamu buat tour stadion. Berarti kan memang kenyataannya klub itu menyiapkan itu maksudnya. Menyiapkan itu dan orangnya yang nggak banyak gitu, sumber daya manusianya yang mengerjakan klub itu juga nggak banyak. Bahkan mereka di Cambridge United mereka masih kerja kantoran. Lalu pulang kantor mereka datang ke klub untuk kerja di klub. Berarti masih amatir. Masih amatir, tapi levelnya ya mungkin karena di Inggris sering masuk TV yang membuat kita melihat mereka jauh lebih besar. Padahal kayaknya sama saja levelnya, nggak ada bedanya. Nah sebenarnya fasilitas kalau kita bicara bisnis ini sedikit buka rahasia sedikit. Kalau kita lihat dari klub-klub di Inggris gitu, apa aja sih yang mereka membuat? Apa sih yang menjadikan itu menjadi sebuah pemasukan? Misalnya ada tour stadium itu bayar dong. Kalau yang di Liga 3 ke bawah kelihatannya nggak banyak yang menyediakan tour stadion. Salah satunya Cambridge dan Salford itu by request gitu. Ya untungnya saya punya. Tapi kalau kita lihat ke Old Trafford itu pasti ada biaya. Pasti bayar. Itu bisnis yang nyata gitu untuk Premier League dan Championship itu tour stadium itu bisnis yang nyata. Tapi orang Inggris sendiri pun bilang kalau kita tidak sebesar kalau kita tidak main di Premier League kayak Millwall, orang nggak ada yang datang. Bahkan waktu saya datang ke Millwall pun mereka ya karena memang saya sudah bersurat sebelumnya dan mereka respon, mereka bilang nggak ada orang yang mau datang ke Millwall gitu kalau turis gitu kayak kamu. Tapi kalau emang mereka tinggal di kompleks dekat situ, orang tuanya bawa mau kasih lihat ini loh nak, kamu nanti kalau udah besar kamu main represent Millwall, itu ada nyatanya gitu. Dan fasilitas pendukung sayang lapangan dia ada apa aja? Seperti misalnya Satnam juga ada punya beberapa tempat buat orang jualan kopi gitu. Ya, sana apakah ada gitu juga? Ada mereka di luar stadium ya standar lah, fasilitas parkir, lalu ada merchandise store. Merchandise store ya. Lalu di sisi lain mereka sebenarnya sama kayak Indonesia, ada banyak ruko-ruko kecil di luarnya, ada yang jual merchandise bajakan pun juga pecel lele ada. Pecel lele nggak ada. Mungkin lebih ke sandwich kali ya mereka. Sandwich ya. Ya. Tapi mereka ada punya cafe official sama lainnya. Sama saya dapat kesempatan untuk ke Goodison Park, tapi saya nggak ngatur karena pas lagi MU lawan Everton, jadi saya cuma muter-muter di luar itu juga. Pertandingan lagi main? Lagi mau main, jadi saya lihat pemain datang, pemain fans datang, atmosfer seperti apa. Di sisi luar tuh banyaknya sama kayak kita, kayak sebelum
Indonesia main atau klub-klub lokal main, Yap. ada yang jualan tempe mendoan, minuman, mulai minuman yang teh-tehan sampai minuman keras juga sembunyi-sembunyi sama mereka. Kalau mereka mungkin legal ya minuman keras di Indonesia kan sembunyi-sembunyi gitu. Oke. Tapi secara prinsip industri bisnis sama gitu. Ya. Cuman cara kemauan untuk mengelolanya aja mungkin yang berbeda. Mungkin saya tarik simpulan seperti itu. Beberapa pemain Manchester United, alumni lah ya. Alumni Ya. itu ada siapa aja sih? Yang angkatan 9 berapa? 92. 92. Class of 92. 92. Gary Neville, Philip Neville, Giggs, Nicky Butt, Scholes. Oke, mereka akhirnya berbisnis, berinvestasi di fasilitas juga ya. Ya. Seperti apa aja mereka punya sih? Mereka punya hotel, mereka punya lapangan kecil-kecil buat disewakan hobi-hobi kayak Sapnani juga. Mereka punya stadion kerjasama juga ya sama miliarder dari Singapura. Oke. Dan mereka bisnis klub sepak bola. Oh. Ya. Jadi ada klub Salford City, tempat mereka bermain masih kecil kali ya kan itu kecamatan kali. Oke. Atau lebih kecil daripada kecamatan ya, RT RW. Itu sedang mereka gedein bersama miliarder dari Singapura, peninsula, pemilik peninsula itu. Oke, berarti kalau kita melihat potensi sepak bola Indonesia ya, klub-klub Indonesia, sebenarnya sih bisa nggak sih mereka? Ya kita melihat harusnya klub-klub Indonesia itu punya akademi, ya kan, punya fasilitas, punya lapangan yang lebih representatif lah buat kemajuan sepak bola Indonesia. Nah, apa sih yang harus mereka lakukan klub-klub ini supaya ya menurut Kemal apa sih yang harus kita buat supaya mereka bisa menuju ke sana lah gitu? Ini opini pribadi ya, yang kita coba sharing diskusi. Menurut saya sih contoh klub Liga 1 gitu. Mungkin apapun itu level peringkat yang mereka incar di awal musim, kan alangkah idealnya misalkan mereka mengurangi budget pemain asing mereka, sesimpel itu gitu. Karena investasi fasilitasnya itu tidak terlalu mahal sebenarnya. Katakan untuk klub-klub Liga 1 mereka perlu dana sekitar 20 miliar gitu. Tapi 20 miliar itu kan mereka pakai long lasting gitu sekitar 20-30 tahun. Jadi kalau mereka bisa ngurangin budget Liga 1 mereka, yaudah deh musim ini kita finish di peringkat 10 gitu. Ya mereka harus kuping sedikit lebih tebal, nggak usah dengerin apa kata fans gitu. Mereka fight untuk fasilitasnya ada. Jadi setelah itu bisa bounce back di musim berikutnya karena 10 miliar mereka bisa loh dapat 3 lapangan berjejer gitu istilahnya, betul. Ada sintetisnya, ada rumput aslinya, ada fasilitas kolam renang, gym dan segala macam. Itu kan bukan angka yang besar buat klub Liga 1. Jadi mereka cukup mengkorbankan, oh ya udah musim ini kita nggak pakai 2 pemain asing, sedikit terseok-seok, tapi di musim berikutnya mereka bisa target juara atau lebih gitu. Artinya kalau kita lihat sekarang kan klub-klub Liga 1 ini range budgeting itu hampir 40 sampai 50 miliar per tahun ya, Liga 1 ya. Berarti kita bisa hemat 15 miliar aja itu udah bisa bangun macam-macam ya. Bisa bangun macam-macam. Kalau mereka mau sedikit lebih fleksibel mungkin setiap musim yaudah kita pikir jangka panjang. Blocking tanahnya dulu. Musim ini kita buang 3 miliar untuk satu lapangan, musim berikutnya 3 miliar satu lapangan. Betul. Jadi dalam 3 tahun mereka punya fasilitas yang komplit senilai 15 miliar atau mereka mau langsung opening di satu musim itu kan sebenarnya pilihannya di masing-masing klub kan gitu. Tapi kalau mereka punya seperti itu ya masa depannya lebih cerah kan pastinya. Artinya dengan itu harusnya klub berpikir soal aset dulu ya. Soal aset. Ya. Seperti kalau kata-kata McDonald gitu pemiliknya, bisnis terbaik itu adalah bisnis aset. Aset. Jadi kalau pada saat klub itu goyang, ya mereka bisa jual aset pada aset itu bisa menjadi sesuatu buat mereka. Bisa gitu. jadi sesuatu. Ini penting sekali. Saya lihat juga banyak klub-klub Liga 3 yang bermunculan juga. Ya semoga klub-klub juga bisa memperhatikan nih bahwa kalau mau bicara klub ke depan dia harus punya aset gitu. Betul. Oke. Bicara soal MU sekarang kan ya MU tidak menjadi sebuah klub yang hebat aja sekarang ya. Artinya di Manchester ini ada City yang dengan taipannya membangun sebuah fasilitas yang luar biasa. Tapi ketika Kemal ke sana itu gimana? Old Trafford apakah tetap masih seperti sesuatu yang menarik perhatian itu gimana tuh? Mungkin kalau dibandingin City selepas saya pencinta Manchester United ya, tapi mungkin memang ada sejarah yang berbeda gitu dari City. Mungkin City mulai naik sejak tahun 2005 ya Robinho datang ya. Tapi di sisi lain ya suka nggak suka Manchester United dari segi
teknologi fasilitas kalah dengan Manchester City gitu. Sekarang ini ya? Saat ini Manchester City punya kompleks training academy yang baik. Lalu mereka punya 3 mini stadion selain Etihad untuk akademinya gitu yang sekitar 8.000 seat gitu. Jadi orang tuanya bisa datang, sanak family bisa datang, bisa nonton. Jadi itu juga daya tarik sendiri untuk orang sekarang. Jadi sekarang suka nggak suka udah lumayan head to head ya MU dan City, kita ngomong realistis gitu. MU secara history, City secara fasilitas gitu sama aja. Kenapa orang akhirnya waktu zamannya Mourinho orang lebih milih datang ke Chelsea dibandingin datang ke MU gitu. Oke, dan sekarang kita balik ke Indonesia. Sabnani Football kita sebut. Sekarang setelah pandemi ini ya, ada new normal. Nah, apa sih yang Sabnani Football buat supaya kalau orang main di Sabnani lebih safety lah, lebih rasa aman lah dengan yang ada sekarang gitu. Kita sih ikutin protokol yang udah dibikin sama pemerintah dan Menpora gitu. Jadi sesimpel tim ini datang, mereka sadar dulu ya. Yang paling penting sadar. Kalau mereka sehat, soalnya kalau satu sakit ya satu timnya juga sakit kan, kasihan juga. Lalu ya bermain normal selayaknya, cuci tangan. Lalu mungkin kita tes suhu. Lalu yang kedua mungkin sama kita tidak memperbolehkan klub atau tim ini selesai main nongkrong-nongkrong lagi, karena untuk sementara selesai main ya SMP lah, selesai main pulang gitu istilahnya. Karena kita mau coba mengurangi resiko, dan di sini kan juga banyak ada 3 sekolah sepak bola di Sabnani sendiri. Jadi kita juga biar orang tua lebih nyaman, anak-anak lebih nyaman. Tapi mungkin setelah 6 bulan masa ini, setelah new normal ini lewat ya, kita nggak tahu nanti di bulan Februari atau Maret mungkin siapa tahu ada perubahan kebudayaan lagi yang kita seperti apa kita juga belum tahu kan. Oke, jadi menarik sekali ini salah satu bidang bisnis yang sebenarnya bisa sangat dikembangkan tentang fasilitas infrastruktur sepak bola, dan kita berharap Sabnani nanti akan makin lebih berkembang ya kan, dan juga bisa mewujudkan impiannya seperti yang sudah dibangun oleh G-Green misalnya, seperti itu yang banyak lapangannya, dan semoga kita juga bisa melihat Indonesia, klub Indonesia mulai memperbaiki infrastruktur, karena ini penting sekali. Dan saya lihat beberapa contoh di DKI ya, ada beberapa lapangan sepak bola punya pemerintah sudah dimulai ganti sintetis gitu. Itu kan bagus gitu. Tinggal bagaimana merawatnya saja. Tadi kuncinya lah kemauan. Ya kan? Karena finansial pasti punya. Betul. Apalagi semua klub-klub Indonesia rasa-rasa saya rasa punya pasti. Tinggal ada kemauan atau tidak untuk bisa merawatnya, mempercantiknya, dan juga bagaimana supaya ini bisa jadi bermanfaat bagi banyak orang. Betul. Terima kasih Bung Kemal. Terima kasih Coach Riki. Sukses buat Sabnani Footballnya. Jangan lupa Anda bisa booking nanti setelah kalau sudah dibuka ya. Betul, semoga. Ya, nanti booking di Sabnani Football bermain, dan juga Anda bisa memesan apa namanya ini, aparel ya. Dengan menggunakan aparel dari Sabnani Football. Baik, luar biasa. terima kasih. Ya. Dan terima kasih Anda terus menyaksikan Ricky Nelson Coaching. Dan acara ini kita buat di Sabnani Football juga untuk disponsori nih, bukan sponsor gitu bos. Sponsor oleh Studio Teman. Jadi kalau mau podcast, mau apa, mau rekaman apapun, Anda bisa cek di Instagram dari Studio Teman. Anda bisa mendapatkan fasilitas seperti ini, bahkan lebih juga. Oke, thank you semua. Terima kasih. Terima kasih. Kemal, sampai jumpa.